Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi tentang konsep nilai tukar. Jadi eh, kalau dilihat dari awal tahun sampai dengan 7 September 2022, nilai tukar rupiah itu melemah terhadap sin dollar dan US dollar. Kenapa disebut melemah ya? Jadi awal tahun itu 10.500 bisa tukar 1 US dollar. Sempat ke 10.850, kemudian sekarang 1.650. Jadi 100-200 rupiah lebih mahal dibandingkan posisi awal tahun. Nah, kalau kamu mau jalan-jalan ke Singapura, ya otomatis kalau harga hotelnya tetap 100 dolar, yang tadinya mungkin sejuta 60.000, sekarang menjadi 1.080.000 misalnya, karena perbedaan kurs tersebut. Nah, hal yang sama juga terjadi di US dollar, yang awal tahun 14.200 sudah bisa dapat 1 USD, sekarang butuh 15.000 plus minus. Nah, sebenarnya ini positif atau negatif? Dan apakah semua negara itu senangnya mata uangnya lemah atau kuat? Itu yang akan kita bahas dalam video ini. Kita lihat yang selanjutnya. Definisi melemah menguat itu sangat relatif. Kamu orang Singapura atau kamu orang Indonesia? Kalau orang Indonesia bilangnya rupiahnya yang melemah. Kalau orang Singapura bilang, oh, sin dolar kita menguat. Ya, jadi tergantung kamu yang di negara asal atau negara tujuan. Nah, ada juga kondisi-kondisi tertentu seperti yang belakangan terjadi di 2022 ini. Tiba-tiba US dollar itu menguat terhadap banyak mata uang negara lain. Jadi ada namanya DXY, US Dollar Index. Itu akumulasi nilai tukar US dollar terhadap satu kumpulan nilai mata uang. Kenapa dia menguat ya? Karena US Bank Sentral atau US Treasury itu menaikkan suku bunga secara agresif. Jadi negara yang suku bunganya naik agresif seperti US yang dominan seperti itu, biasanya akan membuat mata uangnya akan menguat. Nah, walaupun Indonesia melemah, tapi karena dia nggak cuma terhadap Indonesia tapi juga terhadap banyak negara, kadang-kadang Indonesia menyebutnya US menguat. Nah, kemudian konteksnya buat kita apa? Ya, kalau mau jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan ke Singapura, ya otomatis kursnya lebih mahal. Apalagi kan kurs ini kurs yang entah berlaku di mana, mungkin di RTI. Kalau kamu gesek kartu kredit gitu kan pakai kurs Visa, kurs Master, kurs kurs JCB gitu ya, atau menggunakan yang kartu lain gitu. Nah, itu kursnya biasanya lebih mahal daripada yang kita lihat. Sehingga kalau misalnya di sini dia bilang, katakan SIM dolar 10.700, pada saat kamu gesek ya mungkin bisa 800 sampai 900, tergantung kapan kamu gesek dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah mata uang Indonesia juga melemah terhadap mata uang negara lain? Nah, ini saya dapat data yang bagus juga dari RTI. Saya bandingkan pertama dengan China. China itu awal tahun sekitar 2.300, hampir 2.300. Sekarang 2.160, berarti turun sekitar 5-6%. Jadi kalau rupiah bisa dapat lebih banyak yuannya China. Nah, buat Cina untung nggak? Ya kalau dia ekspor dia untung. Kenapa? Karena barangnya lebih murah. Kalau buat turis, kalau mau datang, dia juga senang. Kenapa? Karena turis datang, purchasing power-nya lebih tinggi. Gitu. Uang kamu sama, tapi dapat yuan sana lebih banyak. Jadi kalau dia berorientasi turis ya atau berorientasi ekspor, dia diuntungkan. Nah, tapi sekarang sayangnya kalau mau jalan-jalan ke Cina mungkin masih belum bisa dulu ya. Karena di sana kan sedang lockdown secara ketat. Nanti sampai di sana karantina atau apa repot kan juga susah. Nah, sekarang kita lihat Korea Selatan. Korea Selatan tuh awal tahun 12 untuk dapat 1 won. Sekarang 10, jadi turunnya cukup banyak. Itu mungkin sekitar 10%. Bahkan 1 bulan terakhir nih yang turunnya. Ya. Jadi buat yang senang jalan-jalan ke Korea, ini mungkin kurs yang bagus. Jepang bagaimana? Jepang juga sama dengan Korea. Kalau Jepang itu awal tahun 126, 130, sekarang sudah 100, di bawah 110. Jadi turunnya lebih dalam daripada Korea. Cuma kalau yang Korea kita masih bisa solo travel gitu ya. Tapi kalau yang Jepang itu masih grup travel, belum bisa solo saat ini.
Walaupun kalau kita lihat Korea masih mewajibkan PCR, Jepang kalau nggak salah baru-baru ini sudah nggak usah. Nah, bagaimana dengan Thai Baht ya? Thailand itu salah satu negara favoritnya ASEAN. Dulu kan saking banyaknya turis ke sana itu sampai menjadi masalah tersendiri gitu. Karena tidak semua turis yang ke sana itu terus punya duit. Turis yang pas-pasan juga ada, sama kayak Bali lah gitu ya. Itu tempat wisata favorit. Nah, awal tahun itu sempat 440, sekarang di bawah 410. Jadi kalau kita perhatikan, memang betul rupiah melemah terhadap SIM dan terhadap USD, tapi menguat terhadap renminbi, yen Jepang, won Korea, dan Thai baht. Nah, kalau di Eropa gimana kalau mau jalan sedikit? Nah, ini juga menarik nih. Saya ambil pound sterling sama IDR. Kalau persepsi saya dulu ya, terus terang saya nggak gitu memperhatikan. Dulu tuh di kepala saya 1 pound itu 20.000. Bertahan lama sekali. Dan awal tahun memang sempat sekitar 20 ribuan. Ternyata sekarang cuma 17.100. Jadi kalau yang mau jalan-jalan ke Inggris, kurs di sana tuh lagi murah-murahnya, gitu ya. Nah, bagaimana dengan euro? Kalau pound sterling kan cuma dipakai di Inggris, kalau euro kan bisa dipakai di banyak negara. Euro juga sama. Euro tuh awal tahun 16.500, sekarang 14.800. Turunnya itu 1.500, 10% lebih. Jadi memang sekarang mata uang Indonesia itu somehow sedang bagus sekali kalau di compare, baik di negara ASEAN maupun di negara Eropa. Nah, sejak ekonomi kembali normal, itu yang namanya inflasi, yang namanya suku bunga itu tidak lagi mirip-mirip atau sama. Dulu waktu pandemi, semua negara inflasinya itu kecil sekali, ya karena nggak ada aktivitas ekonomi, bahkan ada yang negatif. Kemudian kebijakan suku bunga, semuanya cut suku bunga. Semuanya juga cetak uang. Sekarang berbeda. Ada negara yang sudah pulih duluan, yang turisnya sudah dibuka duluan, kayak Turki, kayak Amerika gitu ya. Ada negara yang baru-baru ini mau buka, seperti Malaysia. Malaysia dekat-dekat ini sudah buka, bahkan kalau nggak salah kewajiban pakai masker pun sudah tidak wajib lagi di indoor, kecuali kamu di fasilitas umum atau di tempat kesehatan. Nah, jadi sudah ada perbedaan. Begitu sudah ada perbedaan kebijakan suku bunga, angka inflasinya berbeda. Belum kita ngomong ekspor impornya, belum kita ngomong surplus anggaran negara atau defisit. Nah, semua itu kembali membuat nilai tukar itu tidak bergerak satu arah. Nah, jadi ini menyebabkan kurs itu tidak lagi bergerak serupa. Jadi kalau misalnya Indonesia rupiah melemah terhadap US dollar, belum tentu kita juga melemah terhadap won Jepang. Nah, seperti itu. Nah, dan tahun depan saya memperkirakan kebijakan suku bunga juga akan berubah. Tahun ini memang kelihatannya banyak negara menaikkan suku bunga. Tapi nggak semua negara, Bapak Ibu. Turki misalnya, dia sudah naikin suku bunga cukup banyak, akhirnya dia turunkan. China sekarang sedang mempertimbangkan stimulus. Kenapa? Karena lockdown-nya terlalu berlebihan, sehingga ekonominya slow down, dia butuh stimulus. Stimulus itu kalau nggak turunkan suku bunga, ya cetak uang. Kemudian ada Uni Eropa. Uni Eropa selama ini dia telat sekali dibandingkan dengan Singapura, dengan Amerika. Amerika sudah naikin banyak, dia baru naikin sedikit. Kenapa? Karena Uni Eropa itu nggak satu kepala. Kalau Amerika kan tinggal Amerika putuskan mau apa tidak. Kalau di Uni Eropa kan ada Italia, ada Jerman, ada Belgia, ada apa? Banyak negara lah ada di Eropa. Kadang-kadang mereka punya kondisi ekonomi tidak sama. Ada yang gede raksasa kayak Jerman, ada juga yang kecil. Manajemennya juga belum tentu sama. Ada mungkin dan kemudian dia punya pemimpin negara juga setiap setiap sekian tahun ganti gitu. Nah, perubahan-perubahan itu menyebabkan kadang-kadang mengambil keputusan itu tidak bisa cepat gitu. Dan kadang-kadang ada tarik ulur kepentingan. Nah, itulah yang menyebabkan kalau suku bunga di euro karena pemulihannya tidak merata, mungkin mereka tidak bisa fleksibel menaikkan suku bunga seperti US. Nah, eh, apakah ada negara yang sengaja mau kursnya lemah? Memang sih tidak ada yang kasih statement gitu ya, mau kursnya lemah atau kursnya kuat. Tapi waktu dulu ada perang dagang antara US dengan China, kan US menerapkan tarif tuh. Jadi misalnya kalau barang dari China masuk ke US, tadinya misalnya pajaknya 10, sekarang jadi 20 misalnya. Nah,
cara mengcounter itu bisa dengan China melakukan hal yang sama ke barang US, atau dia lakukan begini, oke, kamu bikin barang saya jadi mahal, fine, kursnya saya murahin. Jadi pembeli dari US, walaupun dia bayar pajak lebih besar, tapi $1 itu dapat yuan lebih banyak, sehingga barang China tetap kompetitif. Nah, jadi kadang-kadang yang namanya suku apa, yang namanya currency, mata uang, itu juga menjadi salah satu alat untuk memenangkan pasar persaingan ekspor impor. Kalau impor gimana? Nah, kalau impor itu case-nya unik lagi, itu kayak Singapura. Kalau Singapura itu misalnya, kan kalau kita lihat nggak punya sumber daya alam. Yang dia punya apa ya? Sumber daya manusia. Dia punya government yang bagus. Dia punya tempat yang nyaman, orang senang di situ. Tapi ya dia nggak punya air, dia mungkin nggak punya beras, nggak punya apa, semuanya impor. Kalau dalam kondisi inflasi yang tinggi, bagaimana caranya supaya inflasinya terkendali? Dia naikin suku bunga, kursnya menguat, karena kursnya menguat itu ketika dia beli barang impor dari luar negeri jadinya lebih murah. Nah, dengan cara seperti itu mereka juga bisa mengendalikan inflasi. Nah, jadi kalau kita lihat mata uang melemah atau menguat, itu terus terang tidak usah terlalu dipandang sebagai sesuatu yang positif atau negatif. Bukan berarti kalau kita menguat terus kita hebat, bukan berarti kalau melemah terus kita jelek gitu. Kadang-kadang plus minus itu selalu ada yang diuntungkan dan ada dirugikan. Tergantung saat ini kita ada di posisi seperti apa. Nah, tapi anyway, biarkan para ekonom sama pemerintahan yang pusing. Buat Bapak Ibu yang senang jalan-jalan, ya, dan memang sudah ada anggarannya, bukan dari hasil pinjam atau ngutang gitu ya. Ini saat yang baik. Jadi kalau mau jalan-jalan, mungkin bisa mempertimbangkan negara-negara yang kursnya murah dan juga kebijakannya mungkin tidak terlalu ketat, seperti tidak harus syarat PCR dan sebagainya. Demikian, semoga hari Bapak Ibu menyenangkan. Terima kasih.